Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dimas Arya Disaputra, perwakilan dari kelompok 3 tentang persepsi masyarakat terhadap bahaya vape bagi kesehatan. Yang pertama, ada ringkasan eksekutif. Total terdapat 103 orang yang menjadi responden dari survei ini. Survei ditujukan untuk orang yang berusia 20-25 tahun ke atas, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perlu dicatat bahwa survei ini dilakukan secara daring, sehingga sentimen responden lebih didominasi oleh mereka yang memiliki literasi digital. Survei ditujukan untuk orang yang mengetahui bentuk rupa vape dari segi material dan efek. Mayoritas responden adalah bukan pengguna vape. Jumlah responden yang bukan pengguna vape berjumlah 51 orang, yang terdiri dari 28 orang perempuan dan 23 orang laki-laki. Jumlah responden pengguna vape berjumlah 37 laki-laki dan 0 perempuan. Lalu, jumlah responden yang pernah menggunakan vape tetapi sudah berhenti berjumlah 13 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Lalu ada hasil data responden dari jenis kelamin memiliki jumlah 73 orang laki-laki dan 30 perempuan. Hasil dari survei menunjukkan bahwa vape sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebanyak 53,3% mengatakan vape sangat berbahaya, sedangkan 44,7% mengatakan vape tidak berbahaya. Rata-rata responden yang mengatakan bahan yang menyebabkan itu berbahaya adalah nikotin dan tar. Kemudian, jika menggunakan vape dalam jangka waktu yang lama, mayoritas responden mengatakan akan mengakibatkan kerusakan paru-paru dan menyebabkan candu. Mayoritas responden mendapatkan informasi tentang persepsi vape berasal dari teman atau kerabat. Yang pertama, informasi responden tentang vape sangat berbahaya bagi kesehatan berasal dari teman atau kerabat mereka. Lalu yang kedua, informasi tentang vape tidak berbahaya bagi kesehatan juga berasal dari teman atau kerabat mereka. Yang ketiga, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan responden tentang fakta yang sesungguhnya dari bahaya vape itu sendiri. Lalu, adapun hasil kuesioner yang menunjukkan lebih banyak responden yang menolak vape dijadikan barang ilegal daripada menerimanya. Sebanyak 54,4% responden menolak vape jadi barang ilegal, sedangkan yang menerimanya sebanyak 45,6%. Lalu, mayoritas yang menolak hal tersebut adalah responden laki-laki. Responden kebanyakan hanya merasa terganggu kepada pengguna vape yang memakai di sembarang tempat, terutama di tempat umum. Perlunya tempat khusus untuk pengguna vape di tempat umum merupakan harapan dari banyak responden. Rata-rata responden memilih batas minimum usia untuk menggunakan vape minimal 20 tahun. Antaranya 16 tahun sampai 20 tahun. 45 dari 103 responden memilih batas minimum usia minimal 20 tahun. Hal ini juga dikuatkan dengan banyaknya responden yang miris melihat anak-anak di bawah umur sudah banyak yang mencoba menggunakan vape secara diam-diam. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan persepsi rata-rata responden terhadap anak-anak yang sudah diam-diam mencoba vape. Dan responden juga menghimbau untuk toko-toko vape agar membatasi penjualan barang tersebut untuk anak-anak di bawah umur. Namun meskipun begitu, tidak sepenuhnya responden yakin terhadap persepsi vape, walaupun banyak yang mengatakan yakin. Sebanyak 51 orang mengatakan yakin bahwa vape itu berbahaya bagi kesehatan. Lalu ada pun juga sebanyak 31 orang mengatakan yakin bahwa vape itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Berarti masih ada 21 responden masih ragu-ragu terhadap persepsi vape. Survei ini kiranya memberi gambaran yang cukup mengenai keberagaman persepsi masyarakat terhadap bahaya vape. Munculnya vape sebagai pengganti rokok ternyata masih dipertanyakan keamanannya. Apakah berbahaya atau tidak? Informasi yang didapat pun rata-rata berasal dari teman atau kerabat yang kebenarannya masih harus digali lebih jauh lagi. Karena berita tentang vape masih simpang siur, menyebabkan pro dan kontra terhadap zat berbahaya yang ada pada vape. Namun, hal ini menyebabkan keraguan yang dialami segelintir orang terhadap bahaya vape. Kurangnya pengetahuan pada kebanyakan orang mengakibatkan pemakaian yang berlebihan terhadap vape yang menyebabkan efek negatif seperti kerusakan paru-paru dan candu.
Dalam hal ini, sekiranya yang harus dilakukan adalah sama-sama menghargai dan menghimbau agar selalu bijak dalam segi pemakaian. Sebaiknya diberikan tempat khusus untuk para pengguna vape agar asapnya tidak mengganggu orang yang tidak menggunakan vape. Lalu memberikan edukasi terhadap anak di bawah umur mengenai bahan vape dan batas minimum penggunaan vape. Lalu ada juga pengguna juga harus bijak dalam memakai vape, jangan sampai digunakan secara berlebihan. Lalu yang terakhir, berikan batas minimum umur dalam pembelian vape agar anak-anak di bawah umur tidak dapat membelinya dengan mudah. Latar belakang. Belakangan ini banyak oknum-oknum yang membuat berita simpang siur mengenai bahaya vape. Dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam menanggapi kasus ini. Apakah memiliki dampak positif atau negatif bagi kesehatan kita? Dalam survei ini, kami ingin menanggapi persepsi kalian terhadap dampak dari vape bagi kesehatan yang beritanya simpang siur dan menyebar luas dari media maupun dari mulut ke mulut. Tujuan penelitian atau survei adalah untuk menanggapi persepsi responden atau mensosialisasikan fakta yang sebenarnya dari bahaya vape dan mengedukasikan kepada publik terhadap cara bijak dalam menggunakan vape agar tidak merugikan pihak manapun. Metodologi, teknik pengambilan data. Survei persepsi bahaya vape bagi kesehatan dilaksanakan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara membagikan kuesioner lewat medium daring untuk menjangkau responden dari seluruh Indonesia. Teknik laporan ini dibuat berdasarkan survei online yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Teknik ini dianggap dengan tujuan utama survei ini, yakni memperoleh sebanyak-banyaknya respon dari masyarakat mengenai bahaya vape bagi kesehatan dengan menggunakan biaya dan waktu yang minimum. Temuan survei ini tidak dapat diklaim sebagai mewakili persepsi seluruh masyarakat Indonesia, namun dapat digunakan sebagai survei kecil-kecilan guna untuk keperluan pribadi. Kebanyakan responden yang menjawab survei ini, 48%, berumur 20 tahun. Sementara itu, mayoritas responden yang menjawab survei ini 71% berjenis kelamin laki-laki. Hasil persentase persepsi masyarakat terhadap vape berbahaya bagi kesehatan yaitu 55% berbahaya dan 45% tidak berbahaya. Yang pertama, hasil respon dari tidak pengguna vape yaitu sebanyak 45 orang memilih vape berbahaya bagi kesehatan dan 6 orang memilih vape tidak berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, hasil respon dari pengguna vape yaitu sebanyak 7 orang memilih vape berbahaya bagi kesehatan dan 30 orang memilih vape tidak berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, hasil respon dari pernah tapi sudah berhenti yaitu sebanyak 5 orang memilih vape berbahaya bagi kesehatan dan 10 orang memilih vape tidak berbahaya bagi kesehatan. Dari kedua persepsi antara vape berbahaya dan vape tidak berbahaya, kebanyakan keduanya mendapatkan sumber informasi dari kerabat atau temannya. Sumber informasi vape berbahaya diperoleh paling banyak dari kerabat dan teman. Dan sumber informasi vape tidak berbahaya paling banyak didapat oleh kerabat atau teman. Efek samping jika menggunakan vape secara berlebihan menyebabkan kecanduan dan kerusakan pada paru-paru. Hasil data diambil dari responden yang memilih opsi vape berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, mayoritas yang menjawab pertanyaan ini berjenis kelamin perempuan. Bahan berbahaya yang terkandung dalam vape adalah nikotin datar. Hasil data diambil dari responden yang memilih opsi vape berbahaya bagi kesehatan. Lalu adapun bahan vape yang berbahaya yaitu adalah nikotin dan tar. Kedua opsi antara keyakinan vape tak berbahaya dan keyakinan vape berbahaya, mayoritas menjawab yakin. Akan tetapi masih ada cukup banyak keraguan di antara kedua persentase tersebut. Keraguan yang pertama adalah sebanyak 21 orang masih ragu-ragu terhadap pilihan mereka pada persepsi bahaya vape bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan responden mengenai informasi yang sesungguhnya karena termakan oleh berita simpang siur dari mulut ke mulut yang belum tentu benar adanya. Mayoritas responden memilih batas minimum penggunaan vape di usia 20 tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya anak di bawah umur yang sudah diam-diam mencicipi vape.
Kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya edukasi terhadap anak itu menyebabkan dia berani untuk mencoba hal yang seharusnya berbahaya untuk dirinya. Batas minimum penggunaan vape adalah 20 tahun ke atas. Mayoritas responden memilih menolak vape dijadikan barang ilegal. Sebanyak 57 orang menolak vape dijadikan barang ilegal dan sebanyak 46 orang menerima vape menjadi bahan ilegal. Hal ini dikarenakan mayoritas responden hanya terganggu dengan asapnya saja. Itu sebabnya banyak yang menolak vape dinyatakan ilegal. Dalam kasus ini, hanya dibutuhkan tempat untuk para pengguna vape di tempat umum agar tidak mengganggu orang lain yang tidak menghirup asapnya. Kesimpulannya adalah, bahan yang membuat vape berbahaya adalah nikotin, tar, dan penggunaan yang sangat berlebihan. Hal tersebut menyebabkan rusaknya paru-paru dan menyebabkan kecanduan. Responden belum bisa dibilang mengetahui dengan pasti bahaya vape itu sendiri karena informasi yang mereka dapat rata-rata berasal dari teman atau kerabat mereka yang memungkinkan berita tersebut belum tentu benar. Dengan demikian, masih ada sedikit keraguan dari segelintir orang terhadap bahaya vape bagi kesehatan. Alasan lain yang menyebabkan responden berpikir vape berbahaya bagi kesehatan adalah banyaknya pengguna vape yang menggunakan barang tersebut sembarangan seperti di tempat umum. Karena tidak semua orang ingin dan bisa menghirup asap dari vape itu sendiri. Kebanyakan, responden juga menuntut agar jangan sampai membiarkan anak di bawah umur menggunakan vape. Berikanlah edukasi yang membuat mereka mengetahui bahaya vape jika dikonsumsi oleh anak di bawah umur, dan minimum boleh menggunakan vape yaitu jika sudah berumur 20 tahun. Berikan tempat khusus untuk para pemakai vape di tempat umum, agar uapnya tidak mengganggu orang lain yang tidak ingin menghirupnya. Berikan edukasi terhadap anak-anak di bawah umur agar paham bahaya yang terkandung pada vape jika digunakan oleh anak di bawah umur. Dan batasi penjualan vape terhadap anak di bawah umur. Sekian, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.